أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan ba'da maghrib ini kita bisa kembali duduk dalam satu majlis di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, dan juga untuk melaksanakan salah satu di antara ibadah yang besar, yakni belajar atau menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana keutamaan belajar agama ini sudah sangat kita ketahui atau pernah kita membacanya, demikian pula pernah kita mendengarkannya. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini di kesempatan yang ke-19 dari kajian kita, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari As-Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini insyaallah kita akan masuk kepada turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagian yang pertama. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah, dan juga setelah Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pelanggaran-pelanggaran yang ada, maka pada akhirnya tibalah saatnya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam
diangkat menjadi seorang nabi dan juga rasul. Beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebelum beliau diutus atau sebelum beliau mendapatkan wahyu, berita tersebut sudah tersebar seantero Jaziratul Arab. Jadi penduduk Jaziratul Arab, mereka sudah mendengar berita bahwa di tahun ini akan muncul seorang nabi, ya, akan muncul seorang nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak cuma Jaziratul Arab, bahkan sampai ke negeri Syam, ya, mereka sudah mendengar bahwa akan ada nabi yang diutus oleh Allah pada tahun ini, ya, tahun di mana Nabi SAW diutus menjadi seorang rasul. Nah, orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, mereka telah mengetahui tanda-tandanya atau telah mengetahui munculnya nabi yang terakhir ini dari kitab suci mereka. Jadi di kitab-kitab mereka sudah disebutkan ciri-ciri, tanda-tanda dari nabi yang terakhir yang akan mereka atau yang akan muncul sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Orang-orang Yahudi mereka mengetahui kedatangan Nabi Muhammad itu dari kitab mereka, yaitu kitab apa? Yahudi kitabnya apa? Taurat. Dan orang-orang Nasrani mereka mengetahui kemunculan nabi yang terakhir ini dari kitab mereka, yaitu Injil. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan bocoran bahwasannya Nabi Isa alaihi salam, beliau telah memberitahukan dan menghabarkan kepada kaumnya, yakni orang-orang Nasrani, bahwa nabi yang terakhir yang akan muncul itu bernama Ahmad. Ya, bernama Ahmad. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung tentang ucapannya Nabi Isa alaihi salam kepada kaumnya. Jadi di dalam Injil pun Nabi Isa alaihi salam sudah memberitahukan kepada kaumnya bahwa nanti yang akan muncul sebagai nabi yang terakhir itu bernama Ahmad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengingatkan tentang ucapannya Nabi Isa alaihi salam, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashshira bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah tatkala Isa ibnu Maryam dia berkata, ya bani Israel, wahai orang-orang Israel, wahai bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku adalah rasul yang diutus kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat taurat, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat, wa mubashshira, dan memberikan kabar gembira kepada kalian, bi rasulin, dengan seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang akan datang setelahku, ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad. Jadi Nabi Isa alaihissalam adalah seorang rasul yang diutus kepada Bani Israel, yang membenarkan kitab yang turun sebelum beliau yaitu Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, wa mubashshira, dan memberikan kabar gembira, bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dengan datangnya seorang rasul setelah beliau yang bernama Ahmad. Jadi orang-orang Nasrani sudah diingatkan oleh Nabi Isa alaihissalam
tentang munculnya nabi yang terakhir ini. Demikian pula orang-orang Yahudi. Ya. Dari kitab-kitab mereka pun sudah diterangkan begitu gamblang akan datangnya seorang nabi yang terakhir. Bahkan dahulu pernah kita sampaikan bahwa tatkala Nabi SAW itu lahir, itu muncul tanda yang ada di langit, yaitu sebuah bintang yang dinamakan oleh orang Yahudi dengan bintang apa Pak? Siapa yang bisa angkat tangannya? Ini bebas kalau ini ya. Bintang apa namanya? Angkat tangan kemudian menjawab, dapat hadiah peci. Bintang apa Pak? Nah, itu adiknya menjawab. Jadi ketika Nabi SAW lahir, ada seorang pendeta Yahudi yang berdiri di atas tembok kota Madinah, seraya mengatakan telah muncul malam hari ini bintang titik-titik. Nah itu buat pertanyaan masalahnya. Awak bintang apa Pak? Nggak ada yang ingat sama sekali? Ya sayangnya kita bukan seperti Imam Syafi'i ya. Sekali ingat nggak pernah lupa. Ya kita terkadang ingat ya cepat lupa nih. Bintang Ahmad. Ya, bintang apa? Ahmad. Ingat-ingat Pak, sampai mati nanti bintang Ahmad gitu ya. Ya, bintang Ahmad. Jadi mereka pun sudah mengetahui akan munculnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan jamaah yang dirahmati oleh Allah, tatkala orang-orang Yahudi datang ke Madinah, ya datang ke Madinah, maka mereka memiliki perseteruan dengan penduduk Madinah, sehingga mereka sering menyangka bahwa nabi yang terakhir yang akan diutus pun dari kalangan mereka, dan mereka suka ya menggembor-gemborkan bahwasanya nanti akan muncul dari kalangan kami seorang nabi, dan dengannya kami akan mengalahkan dan membunuh kalian wahai orang-orang Ansor. Wahai orang-orang Ansor, ini orang-orang Israel. Jadi orang-orang Yahudi datang ke kota Madinah dikarenakan mereka telah mengetahui bahwa nanti akan ada seorang nabi yang terakhir yang berhijrah ke suatu kota yang di sana kormanya sangat banyak. Dan korma yang paling banyak di antara kota-kota yang lain ya di Madinah. Makanya orang-orang Yahudi di Madinah sangat banyak ketika itu. Mereka berduyun-duyun datang ke kota Madinah untuk menyambut nabi yang terakhir. Karena mereka menyangka bahwa nabi yang terakhir itu muncul dari kalangan mereka, yaitu Bani Israel. Ada yang tahu nama pertama kali kota Madinah? Iya, angkat tangan Pak. Oke, nama Pak? Yasrib, taib. Silahkan maju, dapat hadiahnya. Ya, jadi sebelum dinamai Madinah, namanya adalah Yasrib. Oke, monggo. Oke. Barakallahu fik. Ya, mereka datang ke kota Madinah untuk menyambut nabi yang terakhir. Akan tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah, ternyata nabi yang terakhir tidak seperti yang mereka sangkakan. Ya, orang Yahudi mengeklaim bahwa yang akan muncul nanti adalah nabi dari Bani Israel, tapi ternyata yang muncul itu dari bangsa Arab. Maka serta-merta ketika itu mereka pun menolak dan mengkafirkan, atau mereka yang menolak akan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menyangka atau mereka berkeinginan nabi itu ya dari Bani Israel, karena mereka adalah umat yang utama ya menurut prasangka mereka.
Jadi orang-orang Yahudi itu mengeklaim diri mereka, bangsa Yahudi adalah bangsa yang terbaik. Apakah memang demikian? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipungkiri bahwa di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ayat yang menyatakan bahwasannya orang-orang Yahudi adalah umat yang terbaik atau umat yang diunggulkan oleh Allah. Di antaranya adalah Allah berfirman, "Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Kata Allah, wahai orang-orang Israel, wahai Bani Israel, ingatlah kalian akan nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan kami pun telah mengangkat kalian, melebihkan kalian di atas segala umat. Ya, jadi memang orang-orang Yahudi Allah lebihkan. Allah berikan kepada mereka kemuliaan. Demikian pula ayat-ayat yang lain menunjukkan bahwasanya memang Allah melebihkan orang-orang Yahudi. Akan tetapi perlu kita ingat pula bahwa di kesempatan yang lain, di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menghinakan mereka. Ya, Allah menghinakan mereka. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara mereka itu menjadi kera dan juga babi atas kesalahan dan dosa yang mereka lakukan. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Jadi dijadikan sebagai kera dan babi, dirubah. Demikian pula mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekalahan dalam peperangan tatkala diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah karena mereka telah merusak perjanjian yang telah mereka buat dengan kaum muslimin. Mereka kalah. Dan banyak yang lain. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjunjung tinggi umat ini, yaitu umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dimaksud dengan Allah melebihkan, mengutamakan orang-orang Yahudi dengan seluruh umat? Maka tatkala Allah melebihkan itu adalah kepada orang-orang Yahudi yang terdahulu, di mana saat itu mereka ada ulama-ulamanya. Mereka masih mengikuti nabi yang mereka ikuti seperti Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengilmui tentang Taurat. Ya, jadi mereka dari masa itu ada ulama-ulamanya. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala melebihkan orang Yahudi di antara umat yang lain. Tapi sekarang tatkala muncul nabi yang terakhir yaitu nabi kita Muhammad, mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Jadi yang dimaksud Allah melebihkan, Allah memuliakan orang-orang Yahudi di atas umat yang lain adalah tatkala pada masa itu, yaitu masa di mana ulama-ulama mereka masih ada dan mereka faham terhadap kitab Taurat dan mereka masih mengikuti ajaran Nabi Musa dan juga nabi-nabi yang lain. Adapun jika sekarang mereka sudah tidak lagi mengikuti, apalagi mereka ketika diperintahkan untuk mengikuti nabi yang terakhir mereka tidak mau, menolak, maka tatkala itu maka sudah tidak ada lagi kemuliaan bagi mereka. Tidak ada lagi kemuliaan bagi mereka. Maka tentu yang paling mulia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang-orang Yahudi mereka sangat mengenal sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, mereka sudah mengetahui tanda-tandanya. Ya. Baik tanda yang ada pada diri Nabi Muhammad ataupun tanda-tanda alam. Ya, tanda-tanda alam. Dan itu sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang tanda kenabian Nabi SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an,
ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ya, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Dan ini menunjukkan bahwasannya mereka benar-benar tahu bahwa Nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Baik dari segi fisiknya, makanan apa yang disukai, mereka tahu. Demikian pula tempat hijrahnya mereka pun tahu. Makanya mereka kemudian juga ikut hijrah ke Madinah. Sebelum diutus Rasulullah, mereka sudah ke Madinah dulu. Karena mereka sebagaimana yang tadi kita sampaikan, mereka tahu bahwasanya nanti Nabi yang terakhir ini akan hijrah ke suatu kota di mana di situ tumbuh kurma yang sangat banyak, yaitu di Madinah. Makanya mereka tinggal di Madinah. Akan tetapi yaitu tadi, mereka menginginkan Nabi yang terakhir itu dari Bani Israel. Tapi karena yang muncul itu dari kalangan bangsa Arab, maka mereka pun menolak. Seketika itu pun mereka menolak, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi seluruh sifat yang ada pada diri Nabi Muhammad itu sudah Allah Subhanahu wa taala beritahukan di dalam kitab Taurat. Sudah disebutkan semuanya di sana, kecuali cuma satu. Yakni yang muncul itu bukan dari Bani Israel, dari bangsa Arab. Itu yang tidak mereka ketahui. Jadi tidak disebutkan di Taurat. Andaikan mereka tahu bahwa yang datang itu bukan dari bangsa Yahudi, maka niscaya mereka tidak akan mau berbondong-bondong ke Yasrib atau ke Madinah ketika itu. Mereka langsung kita tolak karena yang muncul itu bukan dari bangsa Yahudi, tapi dari bangsa Arab. Tapi karena tidak disebutkan di sana, maka mereka pun berbondong-bondong ke Madinah untuk menyambut Nabi yang terakhir. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah Nabi SAW pun diutus, ya, orang-orang Yahudi pun mereka datang kepada Rasulullah untuk memberikan pertanyaan. Yang mana pertanyaan tersebut mereka lontarkan untuk mengetahui benar enggak Muhammad itu seorang nabi. Ya. Di antaranya adalah Abdullah ibnu Salam. Dia menanyakan kepada Rasulullah tentang makanan atau hidangan pertama kali yang disuguhkan bagi penduduk surga. Dan orang Yahudi tahu bahwa tidaklah orang yang menjawab dengan benar pertanyaan tersebut kecuali dia seorang nabi. Makanya itu ditanyakan untuk mengetes benar enggak Muhammad ini seorang nabi atau hanya sekedar mengaku-ngaku. Makanya Abdullah bin Salam dia bertanya tentang hal tersebut. Makanan yang pertama kali akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga. Lalu Nabi SAW menjawab bahwa makanan tersebut adalah hati ikan, ya, yang lezatnya luar biasa, melebihi lezatnya hati ikan yang ada di dunia. Ya, walaupun mungkin kalau kita makan bukan hatinya ikan, ya, tapi dagingnya. Tapi wallahu a'lam bishawab bahwa itulah makanan yang pertama kali akan disuguhkan bagi penduduk surga. Dan itu ditanyakan oleh orang Yahudi kepada Rasulullah untuk mengetes benar enggak Rasulullah ini seorang nabi. Dan ternyata jawabannya benar. Makanya kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka mengetahui dari sisi fisik, ya, dari sisi kesukaan dari nabi yang akan muncul terakhir itu sudah Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada orang-orang Yahudi. Tapi karena satu alasan, ya, sehingga mereka pun tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Sahih Muslim atau disebutkan dalam Sahih Bukhari ketika Heraklius bertemu dengan Abu Sufyan, kemudian bertanya tentang
ciri-ciri nabi yang diutus. Ya, apakah sudah datang ataukah belum? Kemudian bertanya tentang pengikutnya, sifat-sifatnya. Ketika dijelaskan oleh Abu Sufyan, maka Heraklius pun mengatakan bahwa ciri-ciri itu benar-benar ada, dan ciri-ciri itu benar-benar tanda bahwa nabi yang terakhir ini sudah muncul. Hanya saja dia tidak menduga kalau ternyata yang muncul itu dari bangsa Arab. Karena Heraklius juga berpendapat bahwasanya nabi yang akan muncul itu dari bangsa Yahudi. Ya. Sehingga tatkala dikasih tahu ciri-ciri itu, ya, oleh Abu Sufyan, maka ciri-ciri yang disebutkan Abu Sufyan semuanya benar, dan itu semuanya diketahui oleh Heraklius, ya, bahwa ternyata itu benar. Cuman satu saja yang tidak ia duga, bahwa ternyata nabi yang terakhir itu muncul dari bangsa Arab. Dan salah satu di antara tanda yang diketahui oleh Heraklius bahwa dia adalah seorang nabi, bahwa nabi itu berkhitan, ya, berkhitan. Dan Nabi SAW benar-benar berkhitan. Maka kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, seketika itu pula Heraklius mengumpulkan pembesar-pembesarnya. Kemudian para pengikutnya ini, pembesar-pembesarnya ini mengatakan kepada Heraklius, "Jangan khawatir wahai raja kami. Kalau ternyata nabi tersebut dari kalangan Yahudi, maka kita akan membunuhnya. Kalau dari kalangan Yahudi, kita akan membunuhnya." Kemudian Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apakah nabi tersebut atau orang-orang Arab juga berkhitan? Ya, kata mereka atau kata Abu Sufyan, ya, orang-orang Arab juga berkhitan. Dan ternyata nabi terakhir bukan dari Yahudi, tetapi dari bangsa Arab. Maka kemudian Heraklius mengumpulkan seluruh rakyatnya, dikumpulkan. Kemudian pintu-pintu ditutup, ya, pintu-pintu ditutup. Kemudian dia berkata kepada rakyatnya, "Wahai rakyatku, telah muncul seorang nabi dari kalangan Arab. Berbaiatlah kepadanya, niscaya kalian akan beruntung." Maka ketika Heraklius mengatakan demikian kepada rakyatnya, maka terjadi kegundahan, ya, terjadi gaduh yang sangat luar biasa di istana ketika itu. Ya. Jadi terjadi kegaduhan, dan mereka ingin keluar dari istana tersebut, tapi ternyata semua pintu sudah ditutup. Ya, semua pintu sudah ditutup. Kemudian ketika Heraklius, ya, sudah melihat bahwa rakyatnya tidak akan beriman, maka dia berkata, "Tenanglah wahai rakyatku. Aku hanya menguji iman kalian. Ternyata iman kalian kuat." Ya. Padahal sebenarnya Heraklius tahu bahwa ternyata Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya sekedar mengaku sebagai nabi, tapi benar-benar seorang nabi. Makanya itu kemudian diumumkan kepada rakyatnya. Tapi ternyata setelah diumumkan terjadi kegaduhan, ya, kegaduhan, ricuh di istana itu. Ya. Seakan-akan mereka tidak percaya dan tidak mau mengikuti Nabi SAW. Maka ketika Heraklius mengetahui hal ini, maka dia mengatakan, istilahnya ngeles, "Wahai rakyatku, sesungguhnya tadi aku hanya menguji iman kalian, tapi ternyata iman kalian masih kuat." Maka kegaduhan ketika itu selesai sudah. Andaikan rakyatnya mau beriman, maka pasti Heraklius juga mau beriman kepada Nabi Muhammad, masuk ke dalam agama Islam. Tapi melihat rakyatnya demikian, kemudian dia khawatir kalau nanti rakyatnya akan meninggalkan, ya, dia dan sebagainya, maka akhirnya dia pun ngeles dengan menyebut atau mengatakan perkataan yang tadi, "Wahai rakyatku, tenanglah kalian. Aku hanya, ya, menguji iman kalian. Tapi ternyata iman kalian, ya, sudah kuat." Padahal jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya Nabi SAW pernah mengirim surat kepada Heraklius. Seraya mengatakan, "Aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain." Jadi dalam suratnya itu Rasulullah menulis pesan kepada Heraklius, "Aslim taslam."
masuklah Islam, kamu akan selamat. Yu'tikallahu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu ajraka marratain, pahala 2 kali lipat. Ini janji Nabi SAW kepada Heraklius. Kalau Heraklius mau beriman, maka dia akan selamat pertama, yang kedua dia akan mendapatkan pahala 2. Yaitu apa? Pahalanya dia sendiri masuk Islam dan pahala rakyatnya yang masuk Islam. Cuman itu tadi, ya, setelah disampaikan demikian kepada rakyatnya, berbaiatlah kalian, masuklah kalian kepada Islam, terjadi kegaduhan. Kemudian Heraklius tidak mau sebagai raja ini kemudian hilang sebegitu saja. Dengan gara-gara dia masuk Islam, ya, kemudian apa? Hilang kekayaannya, hilang kekuasaannya, nggak mau. Maka akhirnya kemudian dia mengatakan sesuatu yang bisa menenangkan mereka. Katanya hanya sekedar apa? Menguji keimanan rakyatnya. Padahal jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasul sudah mengatakan demikian. Kalau kamu mau masuk Islam, Allah akan berikan 2 pahala kepadamu. Pahala kamu sendiri dan juga pahala rakyatmu yang masuk Islam. Andaikan Heraklius mengatakan bahwa aku beriman kepada Muhammad, maka mungkin yang tidak beriman itu cuma sedikit. Kemungkinan. Karena Rasul sudah mengatakan demikian, yu'tikallahu ajraka marratain, Allah akan memberi kamu 2 kali lipat pahala. Fa in tawallaita fa innaka 'alaika itsmul arisin. Akan tetapi kalau kamu juga berpaling, tidak mau beriman, maka sesungguhnya atasmu dosa. Kamu juga mendapatkan dosa dan juga dosa pengikutmu. Ini janjinya Rasulullah. Akan tetapi Heraklius, ya, karena masih terniang-niang dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya, akhirnya dia tidak mau kekuasaannya hilang lenyap begitu saja gara-gara dia masuk Islam. Ya. Akhirnya dia pun tidak mau apa? Tidak mau mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah, ya, kisah tentang turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW bagian yang pertama, dan kita belum masuk tentang turunnya, ya, tapi mukaddimahnya bahwa sebelum Nabi Muhammad diutus sudah terjadi, ya, hiruk pikuk di bangsa Arab, bahkan sampai ke kota Syam, bahwa akan ada Nabi yang terakhir muncul di tahun ini, yaitu tahun di mana Nabi Muhammad SAW diutus. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan teruskan wahyu yang turun kepada Rasulullah, ya, di Gua Hira, dan juga beberapa kisah yang lainnya yang terkait dengan hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu senantiasa belajar menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sini dan juga nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.